Omset kita merosot, Pak. Iya, punya Tuhan kan? Ya punya Tuhan. Minta dong sama Tuhan. Katanya Tuhan lu kaya. Yang Kristen adain acara-acara pengajian buat yang Kristen, yang Muslim adain dong pengajian-pengajian buat Muslim. Kalian kan tahu caranya bagaimana menggedor pintu langit supaya minta dari Tuhan. Sejak itu kantor itu jadi pengajiannya luar biasa, Pak. Ada pengajian rutin. Jadi nggak apa-apa nih Pak, kita adain pengajian. Silahkan adain. Baca Quran nggak apa-apa. Kita adain zikir pagi petang nggak apa-apa, silahkan. Sampai hari ini alhamdulillah perusahaan itu nggak bangkrut, Pak. Masya Allah. Wa asyiyan wa hina tuzhirun. Dan kepunyaan Allah lah segala pujian, baik yang ada di langit maupun di bumi. Wa asyiyan, yaitu ketika malam hari, wa hina tuzhirun, dan ketika waktu zuhur. Nah, ini yang kita kenal dengan zikir pagi dan petang. Kalau kita baca itu ada di Hisnul Muslim, Al-Qahtani ya, menulis sebuah kitab isinya doa-doa saja, Pak, zikir-zikir, yang beliau beri nama Hisnul Muslim, perisai atau benteng seorang muslim. Wah, itu kalau kita baca Masya Allah, itu luar biasa. Zikir-zikir itu udah sangat cukup membuat kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada fadilah-fadilahnya, keutamaan-keutamaannya, dan hadis-hadisnya dikemukakan di sana. Ya. Ini kita baca kapan, bagaimana cara membacanya, terus keutamaannya apa saja, itu semuanya ada penjelasannya. Hisnul Muslim. Ya. Cuma agak tebal kitabnya. Kayaknya sih sudah diterjemah ke bahasa Indonesia itu, perisai Muslim atau benteng Muslim. Kalau terlalu tebal, banyak juga tuh yang meringkas dari Hisnul Muslim ini. Khusus yang zikir pagi dan petang saja. Nah, itu biasanya jadi buku saku kecil ya, bisa dibawa kemana-mana tuh. Nah, itu dibaca, Pak. Baca. Kita baca itu nggak sampai 15 menit kelar itu. Apalagi kalau bacanya sekali-sekali. Di situ kan ada, ini dibaca 3 kali, ini dibaca sekian kali, dibaca sekian kali. Umpamanya kita baca sekali-sekali saja semua, nah itu juga sudah cukup tuh, Masya Allah. Saat saya pengen baca semua tapi udah buru-buru ini, mau berangkat ke kantor, takut telat. Ya udah baca sekali-sekali saja. Itu udah Masya Allah. Itu perlindungan yang akan Allah berikan kepada kita dan keluarga kita begitu dahsyat dan luar biasa. Orang-orang yang melazimkan zikir pagi dan petang, itu Allah selamatkan dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Saya punya salah seorang ustadz pengajar bahasa Arab waktu di pesantren itu. Beliau itu ahli zikir pagi dan petang terutama, nggak pernah lepas, Masya Allah. Jadi ada kejadian waktu itu beliau naik angkot di daerah Narogong di Bekasi. Itu waktu itu masih belum ada flyover, jadi lampu merah itu jalan agak miring. Nah, disitulah biasa angkot ngetem, Pak. Nah, beliau naik angkot itu, mohon maaf, badannya memang sudah agak overweight. Nah, udah yang ke depan, yang ke samping, udah ukuran 2 orang sendirian. Nah, begitu beliau masuk, udah naik di angkot itu masih ngetem, sisa satu space yang kosong. Ini sopir nggak mau jalan, nah, duduk. Tiba-tiba datang sepasang muda-mudi, 2 orang, pas gitu, nggak jadi naik karena cuma sisa satu space-nya, satu kursi. Akhirnya sopirnya ngomong, ya yang merasa badannya agak kegedean, ya mohon sadar-sadar dirilah, katanya, geser. Ya kebetulan yang paling gede di situ ya beliau, ustaz saya itu. Nengok kiri kanan, saya paling gede ini. Akhirnya beliau ngalah, beliau keluar. Ya sudah, saya nunggu angkot berikutnya. Masuklah 2 mudi-mudi itu. Beliau turun. Akhirnya penuh jalan sedikit karena macet, lampu merah itu nunggu. Biasanya di situ tuh Narogong itu mobil-mobil truk sampah, mobil-mobil tronton, mobil banyak itu, Pak. Ya, lampu merah itu berhenti, jalan agak miring. Rupanya ada tronton, mobil apa namanya ya, tronton lah ya, besar itu, miring begitu. Lampu merah, karena jalan miring berhenti lama gitu. Lama, prak.
Satu angkot itu habis semuanya meninggal. Dengan ada mobil kecil lagi itu tertimpa. Subhanallah. Beliau itu jaraknya nggak jauh, paling 20 meter dari kejadian itu. Karena turun nyari angkot berikutnya, baru 20 meter jalan, prak. Langsung mulus dada, ya Allah, ini cara Allah menyelamatkan saya. Meskipun harus disebut yang merasa badannya gede, sadar-sadar diri, tapi ternyata cara Allah itu menyelamatkan beliau. Subhanallah. Kadang kita memang nggak boleh egois ya, gampang emosi misalnya. Coba kalau beliau misalnya emosi, siapa duluan dia dapat lah, saya dulu naik sini. Tapi beliau tidak, mengalah. Itu diantara cara Allah menyelamatkan beliau, dan beliau memang termasuk ahli zikir. Dan saya yakin mungkin jamaah di sini juga ada yang ahli zikir, zikir pagi dan petangnya nggak pernah lepas. Pasti dalam kehidupan itu mendapati banyak sekali amazing dalam kehidupannya. Itu Allah mudahkan, Allah lindungi dan Allah jaga. Pagi itu kapan Ustadz? Ini memang ada khilaf di antara ulama, kapan yang dimaksud dengan pagi. Ya. Ibnu Taimiyah itu mengatakan pagi itu sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Jadi fajar itu ada yang kadzib, ada yang shadiq. Kadzib itu berarti fajarnya bohong dalam secara bahasa. Maksudnya dia belum masuk waktu subuh gitu. Kadang jam 3:30 itu sudah muncul fajar. Tapi itu fajar kadzib. Fajar shadiq itu adalah fajar merupakan awal waktu subuh. Itu sudah masuk waktu subuh. Tandanya biasanya kalau fajar kadzib itu dia keluar cahaya di sebelah timur, tapi cahayanya itu bentuknya vertikal ke atas. Kalau fajar shadiq itu bentuknya horizontal, membentang dari utara ke selatan. Terus antara cahaya itu dengan ufuk, kalau fajar kadzib itu ada jarak. Jadi ada jarak. Jadi dia ini ufuk agak di atas gitu. Nah kalau fajar shadiq itu nempel Pak dari bawah. Karena dia memang matahari kan, matahari. Jadi keluar. Jadi kata Ibnu Taimiyah, kapan waktu pagi itu? Sejak terbitnya fajar shadiq sampai terbitnya matahari waktu syuruk. Jadi habis sholat subuh sampai waktu syuruk itu waktu fajar. Itu waktu pagi. Inilah di waktu dimana kita disunahkan membaca zikir pagi. Kalau sudah jam 7, jam 8, jam 9, nah itu menurut Ibnu Taimiyah sudah bukan lagi waktunya pagi. Dimana kita disunnahkan membaca zikir. Tapi kalau menurut Lajnah Daimah ini berarti semacam majelis ulama lah kalau di kita ya, majelis ulamanya Saudi. Lajnah Daimah memberikan pandangan berbeda. Kata mereka, pagi yang dimaksud dalam ayat-ayat ini di mana kita disunnahkan membaca zikir pagi adalah sejak terbitnya fajar shadiq sampai waktu zawal. Waktu zawal itu ya akhir waktu duha lah ya, sekitar jam 11. Jadi jam 9, jam 10, jam 8 masih boleh baca zikir pagi Ustadz. Menurut Lajnah Daimah boleh. Nah, kami nampaknya ikut yang pendapat kedua, Lajnah Daimah. Jadi kalau sempat habis sholat subuh, monggo. Nggak sempat habis sholat subuh karena berangkat ke kantor, sampai kantor jam berapa? Jam 7:30 Ustaz. Masuk kerja jam berapa? Jam 8. Masih ada setengah jam. Daripada buka WhatsApp kan, daripada bacain berita-berita gosip yang nggak jelas, simpang siur politik segala macam, fitnah sana fitnah sini, mending baca zikir pagi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Baca terus sampai selesai. Nah, itu lebih afdal. Boleh Ustaz jam 7:30? Boleh. Ustaz saya sampai jam 8 langsung masuk, tapi nanti biasanya ada jam istirahat tuh, sekitar jam 10 kita dibolehkan waktu sholat duha. Sekalian boleh Ustaz? Boleh. Nah, ini menurut Lajnah Daimah. Nah, kami ikut yang kedua. Kalau boleh cerita, di dekat Sudimara itu ada perusahaan tinta Pak. Jadi dia yang memasok tinta untuk printer ke beberapa BUMN atau perusahaan-perusahaan swasta yang ada di Indonesia. Kami pernah diminta untuk mengisi kuliah duha di kantor itu.
nggak terlalu besar kantornya. Kuliah duha, waktu itu jam 7 apa jam 8 gitu, lupa saya. Itu sebelum kajian baca zikir pagi dulu Pak. Oh, subhanallah. Itu yang punya, yang ownernya itu Masya Allah luar biasa. Jadi dia punya peraturan karyawannya itu wajib ibadahnya membaik selama kerja di situ. Jadi HRD itu ketika interview calon pegawai di perusahaan itu, yang pertama kali ditanya sholat Pak. Pertama kali ditanya sholat. Bukan Anda lulusan mana, ijazahnya, apa predikatnya, bagaimana kemampuan atau skill Anda, enggak. Yang pertama kali ditanya sholat. Subhanallah. Bagaimana sholat Anda? Ya sholat sih Pak, tapi kadang-kadang. Kalau udah kadang-kadang, itu udah berat pertimbangannya. Meskipun dia cum laude, meskipun IPK-nya 4 mentok, tapi kalau nggak sholat, itu nggak, peluang untuk diterimanya kecil. Tapi biasa saja nilainya, nggak bagus-bagus banget, IPK-nya juga biasa aja. Tapi sholatnya dijaga, dipelihara, itu peluang lebih besar diterima. Gitu kata HRD-nya. Wah itu perusahaan keren banget tuh Pak. Kalau sekolah tahfiz, begitu cara interviewnya oke lah ya. Perusahaan tinta. Kalau kata orang sekuler, apa kaitannya tinta sama sholat subuh berjamaah? Apa kaitannya tinta sama sholat zuhur berjamaah? Tapi buat pemilik perusahaan sangat erat kaitannya. Kalau Tuhan saja sudah Anda sepelekan, bagaimana Anda akan peduli dengan pekerjaan Anda? Kalau Tuhan saja sudah Anda tidak hargai, bagaimana Anda akan menghargai pekerjaan? Begitu Pak. Wah itu dahsyat. Jadi sholat harus berjamaah. Kalau sudah masuk kantor, punya ritual. Jadi wajib ikut zikir pagi dan petang. Jadi begitu sampai jam 7 harus sudah sampai di kantor. Habis itu bukan langsung kerja Pak, baca zikir pagi dan petang. Jadi ada ruangan khusus mereka itu tempat ta'lim dan itu baca zikir pagi dan petang. Selesai itu sholat duha. Selesai sholat duha baru masuk ke kantornya masing-masing. Divisi masing-masing. Wah itu dahsyat luar biasa. Kata ownernya, ini Pak barangkali yang membuat perusahaan kami tetap masih bisa bertahan. Wah itu dahsyat luar biasa itu. Sampai selesai kajian itu, kami waktu itu mau melanjutkan kajian lagi di tempat lain yang berbeda. Sebelum pandemi itu ya biasa kami termasuk rocker Pak, rombongan kereta. Jadi kemana-mana naik kereta gitu. Diantarlah ke stasiun sama salah satu pegawainya. Ya, saya iseng aja tanya, Mas, udah berapa lama kerja di sini? Oh, udah sekian tahun Pak Ustadz. Gimana? Subhanallah Ustadz, ini saya masuk kerja di perusahaan tinta, serasa masuk pesantren katanya. Di rumah biasanya dulu, waduh saya sholat saya itu pelentang-pelentong. Sejak masuk perusahaan ini, sholat saya itu 5 waktu selalu berjamaah Ustadz. Sekian tahun kerja, nggak pernah tinggal berjamaah. Kalau di kantor wajib berjamaah. Jadi zuhur, asar, jam kantor itu wajib berjamaah. Semua kerja, rapat, meeting, berhenti. Sholat berjamaah. Wah itu dahsyat. Dan setelah itu HRD itu jadi punya tugas memonitoring sholat berjamaahnya karyawan ketika di rumah. Jadi begitu interview tadi itu, diminta Pak, nomor keluarga yang bisa dimonitoring. Kalau sudah menikah, istri biasanya. Kalau belum menikah, orang tua biasanya. Itu ditanya. Jadi siapa nomor di rumah yang bisa kita hubungi untuk ngecek sholat Anda. Jadi wajib HRD itu tahu berjamaah apa enggak nih anak di rumah. Wah itu keren banget, itu dahsyat. Dibilang serasa di pesantren. Yang tadinya jauh dari agama, yang tadinya nggak pernah zikir pagi petang, subhanallah begitu masuk sini Ustaz nggak pernah lepas, nggak pernah tinggal. Sekian tahun bekerja nggak pernah tinggal. Wah itu dahsyat tuh. Itu inspirasi sekali buat mungkin bapak-bapak di sini ada yang punya perusahaan atau punya karyawan, wah itu diwajibkan untuk itu. Wah itu dahsyat. Ini banyak kan seminar ini, seminar itu, ada penguatan ini, penguatan itu, ada training ini, training itu, tapi lupa untuk sholat berjamaah. Padahal yang membuat kita kuat itu sholat berjamaah.
Ada pandemi ini, ada salah satu perusahaan di Jakarta itu dia nyaris bangkrut. Banyak pesaing, apalagi tambah pandemi. Wah, itu udah nyaris bangkrut. Datang ke bosnya non muslim nih, Pak. Bosnya non muslim. Datang. Pak, gimana nih, Pak? Omset kita merosot tajam ke bawah. Ini kalau kita begini terus nggak ada gebrakan, bisa bangkrut kita nih, Pak. Apa jawab bosnya? Kalian punya Tuhan kan? Sampai begitu. Iya punya. Apa kaitan ini? Omset kita merosot, Pak. Iya punya Tuhan kan? Ya punya Tuhan. Minta dong sama Tuhan. Katanya Tuhan lu kaya. Katanya Tuhan segala macam. Minta dong. Ya maksudnya gimana, Pak? Adain. Yang Kristen adain acara-acara pengajian buat yang Kristen. Yang Muslim adain dong pengajian-pengajian buat Muslim. Kalian kan tahu caranya bagaimana menggedor pintu langit supaya minta dari Tuhan. Perusahaan kita ini nggak ada apa-apanya. Tapi kalau minta ke Tuhan jadi ada apa-apanya. Sejak itu kantor itu jadi pengajiannya luar biasa, Pak. Ada pengajian rutin. Jadi nggak apa-apa nih, Pak, kita ajarin pengajian. Silahkan adain. Baca Quran nggak apa-apa. Kita adain zikir pagi petang nggak apa-apa, silahkan. Sampai hari ini alhamdulillah perusahaan itu nggak bangkrut, Pak. Masya Allah.